Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak untuk kelas 11 TKJ 2. Hari ini jadwal saya jam pertama sampai jam keempat sudah saya laksanakan dengan meeting tadi, tapi yang mengikuti hanya beberapa orang saja, ya, termasuk si Vina tadi. Nah, ini Bumur mencoba untuk menggambarkan sebuah topologi client server yang nanti akan kita install sistem operasinya. Jadi ASJ, materi yang nanti akan kita pelajari adalah ASJ, Administrasi Sistem Jaringan. Itu membahas tentang administrasi. Jadi segala sesuatu, semua administrasi yang terkait dengan server. Nah, server itu apa? Server itu adalah sebuah perangkat keras yang digunakan untuk memanage atau memfasilitasi melayani kebutuhan dari semua klien yang ada dalam jaringan tersebut. Nah, anak-anak pasti sering browsing, kemudian sering juga apa namanya eh, berselancar di internet, membuka beberapa web-web yang ada di sana. Nah, semua web itu bisa kalian buka karena web itu sudah dimasukkan dalam sebuah server. Contoh, ketika kalian buka Google. Nah, di balik layar yang kalian lihat itu, di belakang nun jauh di sana, itu ada server. Ya, Google itu punya server yang banyak sekali, yang bisa mengakomodir semua kebutuhan dari konsumennya dari Google itu tadi. Semua data-data masuk dalam server. Nah, agar server itu bisa berjalan semestinya seperti yang kalian nikmati saat ini, server itu tidak istilahnya ujuk-ujuk atau istilahnya tiba-tiba bisa digunakan seperti itu tidak. Server itu hanyalah sebatas perangkat keras berupa PC ya. Cuma fisiknya itu ya berbeda-beda, ada yang segi empat, ada yang pipih dan seterusnya. Tapi semakin tinggi spesifikasi sebuah server itu nanti modelnya akan pipih, tidak kotak seperti ini nih. Jadi pipih seperti Sweet Hub-nya ini. Agak lebar, pipih. Nah, biasanya server-server itu nanti akan diletakkan di dalam sebuah rak-rak gitu kan. Ya. Nah, server ini hanya perangkat keras biasa yang ketika tidak ada sistem operasinya, maka tidak akan bisa maksimal. Dia hanya sebatas benda mati yang tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kita kembali lagi flashback di materi kelas 10. Ketika kita membahas komponen komputer ya, itu ada yang namanya brainware, software, kemudian apa satunya? Ada brainware, software, kemudian hardware. Nah, server ini adalah hardware. Hardware ini tidak akan bisa maksimal ketika tidak dipadu-padankan dengan software. Ya, software itu adalah sistem operasi ataupun aplikasi yang akan menjadi ruhnya dari hardware ini tadi. Ya, server ini akan bertindak atau bekerja ketika ada software, ada program yang dimasukkan di dalam hardware ini. Setelah hardware ini diisi dengan software ataupun dengan sistem operasi ya, software itu kan banyak sekali ya, dibagi dari software yang berupa sistem operasi maupun paket aplikasi. Nah, sistem operasi sebelum paket aplikasi dimasukkan di dalam server, maka server ini harus diisi sistem operasi dulu, karena sistem operasi itu adalah ruhnya dari uh, aplikasi yang nanti akan dijalankan. Sehingga tahapannya setelah ada hardware, diinstal sistem operasinya dulu. Kalau PC-nya hanya PC standalone, maka diinstalnya adalah sistem operasi biasa standalone seperti Windows XP, kemudian apa namanya Windows 8 atau Windows 2008 atau Windows 2012 dan seterusnya. Jadi tidak tidak apa namanya seperti Debian. Kalau Debian itu masuk ke ranah Linux ya. Linux itu hampir semuanya adalah berbasis jaringan gitu. Sehingga setelah nanti kita membahas server di sini, maka mindset kalian adalah ini nggak PC standalone, tapi PC yang didedikasikan untuk melayani PC-PC yang ada dalam sebuah jaringan. Itu ya. Nah, setelah sistem paket atau istilahnya hardware dari server ini ada, kemudian diisi oleh sistem operasi, kemudian
tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada brainware, orang, operator, admin yang menjalankan aplikasi yang ada di dalam server ini. Nah, baru perpaduan dari tiga komponen itu jadi satu, baru maksimal alat itu bisa digunakan. Nah, fungsi dari server sendiri adalah untuk memanage semua klien-klien atau semua komputer atau semua sumber daya yang ada di dalam jaringan itu. Nah, sehingga di materi administrasi sistem jaringan itu intinya adalah kita akan membuat sebuah server. Ya, membuat sebuah server. Kita beli hardware-nya, kemudian kita install sistem operasinya, sekaligus paket-paketnya. Nah, salah satu paket yang nanti akan kita install adalah DHCP. DHCP itu adalah kepanjangannya Dynamic Host Configuration Protocol. Ya, DHCP ini adalah paket yang digunakan untuk melayani klien dalam hal pengalamatan atau IP address. Ya, mungkin ada siswa yang pernah dimintai tolong oleh Pak Guru untuk ini ya, mengisi atau mengkonfigurasi IP address PC di lab komputer. Nah, kalau kalian ngetik manual ya pada apa namanya konfigurasi jaringannya itu statik berarti. Nah, nanti kita akan mempelajari yang dinamik, sehingga bagaimana caranya klien-klien itu bisa connect dengan jaringan, dengan server, tanpa harus mengetikkan IP address. IP address akan disuplai dari server ini. Itu ceritanya seperti itu. Nah, dalam membangun sebuah server ini tidak serta-merta langsung jadi, Mbak, sehari dua hari tidak. Setelah step pertama, instalasi Debian sudah kalian lakukan, maka tahap berikutnya adalah menginstal paketnya. Nah, setiap paket itu nanti punya fungsi masing-masing. Nah, ini nanti yang akan kita instalasi pada server kita. Yang pertama nanti adalah DHCP yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian FTP, File Transfer Protocol. FTP ini digunakan untuk memfasilitasi klien yang ingin melakukan upload atau download file. Ya, selama aplikasi atau paket FTP ini belum terinstall di server, maka klien tidak akan bisa mempunyai fasilitas atau tidak bisa melakukan kegiatan upload download dari file yang berasal dari server. Ya, ketika kalian download materi dari Google, kemudian kalian ngupload materi ke Google, itu bisa kalian lakukan karena di servernya Google itu sudah diinstal paket FTP. Kalau FTP-nya belum diinstal, maka kalian pun juga tidak akan melakukan atau bisa melakukan aktivitas upload ataupun download itu. Itu nggih. Kemudian sekilas ini cara penjelasannya nanti akan kita perdalam ketika pertemuan step by step di masing-masing paket. Kemudian remote server. Remote server ini nanti akan kita pelajari ketika kita ingin meremote server itu. Jadi taruhlah begini anak-anak. Server itu ada di sebuah kantor yang disimpan dalam sebuah tempat yang aman dengan SOP penyimpanan server yang betul-betul bagus, nggih. Karena untuk menyimpan server-server itu kan hidupnya 24 jam, jadi dia nggak pernah mati. Ketika seorang admin itu mau mematikan server, maka dia harus memberikan keterangan. Server ini dimatikan dalam rangka apa? Tidak boleh sewaktu-waktu atau anytime mematikan server tanpa alasan yang jelas. Jadi harus ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan ketika server itu mati. Karena itu akan merugikan banyak orang. Contoh, ketika server Google itu harus di maintenance, maka dia harus dimatikan. Nah, kalau dimatikan, otomatis orang sedunia ini yang mau mengakses Google nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa, maka keuntungan dari perusahaan itu akan hilang. Gitu loh. Sehingga server-server yang sudah besar seperti Google, Yahoo, ataupun eh, vendor yang besar, itu tidak hanya punya satu server, dia punya server yang banyak sekali. Sehingga ketika satu server dia harus maintenance, dia bisa mengalihkan ke server yang lain. Sudah terbackup oleh server yang lain. Itu ditujukan biar perusahaan nggak rugi. Dia bisa melayani terus. Karena ketika kita bekerja itu intinya adalah pelayanan. Di semua lini itu adalah pelayanan. Jadi seperti Google pun sebenarnya nggak kelihatan. Dia bekerja. Dia sebuah perusahaan yang besar dengan keuntungan yang luar biasa. Tapi kita sebagai orang pengguna itu nggak menyadari bahwa keuntungan mereka tuh luar biasa sebesar apa itu kita nggak sadar gitu loh. Karena kita hanya bisa merasakan
pelayanan-pelayanan yang prima, fasilitas-fasilitas kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh mereka. Ya, kita kita fokus di sana gitu loh. Lah, dalam rangka melayani yang bagus-bagus itu di balik kebagusan atau pelayanan yang prima tadi itu ada usaha yang begitu keras dari orang-orang Google yang bekerja keras ya untuk menciptakan sebuah image yang bagus tentang Google, pelayanan yang prima sehingga semua orang akan lari, semua orang akan memandang ke Google. Oh, kalau mau mencari sesuatu semuanya ke Google. Akhirnya lahirlah istilah Mbah Google ya. Ketika kita mengalami kesulitan, tanyanya Mbah Google. Kita nggak bisa ngerjakan soal, tanyanya Mbah Google gitu kan. Nah, sehingga kita dinina-bubukan dengan kemudahan itu. Nah, di balik kemudahan itu para pakar-pakar yang bekerja ekstra keras ya sehingga bisa menghasilkan eh, hasil yang maksimal seperti itu. Oke. Sehingga seperti saya, seperti anak-anak semua itu merasa terlayani dengan layanan Google itu tadi sehingga kita nggak lari ke situs lain gitu kan itu. Nah, itu nggak mungkin istilahnya mau dipentelengi sama sama operatornya, sama adminnya full time di situ. Admin kan juga harus ke belakang, harus makan, harus istirahat, punya keluarga, dan berpergian kemana-mana. Sehingga kesimpulannya server itu nggak akan ada di depan admin seumur hidup. Ya, jadi server itu tetap stay di tempatnya, sedangkan admin itu ya bisa kemana-mana, dia bisa mengerjakan aktivitas yang lain, ya. Ketika dia membutuhkan sesuatu, istilahnya mau memperbaiki atau membuat sebuah layanan baru di dalam server itu, dia tinggal remote aja. Ya, contoh gampangnya begini. Ketika pembelajaran kita jarak jauh ya, kita ujian pakai CBT kemarin, itu server nggak diotong-otong sama Bapak Ibu guru di rumah. Bapak Ibu guru tetap stay di rumah, servernya di sekolah. Kita tinggal nge-remote aja. Ya, kita remote server kita jalankan dari rumah, sehingga eh, semua bisa berjalan baik-baik saja gitu kan. Nah, ini bisa kita lakukan kalau di dalam server kita itu sudah kita install yang namanya paket remote server. Selama paket remote server itu belum kita install, ya kita nggak bisa nge-remote. Intinya begitu. Ya, itu paket tersendiri selain DHCP dan FTP. Kemudian kita akan lanjut lagi ke file server. Nah, file server ini adalah file-file yang istilahnya digunakan untuk pelayanan di server juga. Ya, ini hampir sama dengan FTP, ya, dengan FTP. Kemudian web server, ya, web server. Nanti setelah kalian mempelajari DHCP, FTP, remote file, kemudian kita lanjut ke web server di akhir semester Gasal ini. Nah, kalau web server mestinya anak-anak sudah begitu familiar ya. Ketika kalian bikin blog sendiri di WordPress, ya, maupun di Blogspot, itu kalian punya website yang instan. Template-template itu sudah banyak di internet. Nah, fungsinya apa toh? Website itu adalah sarana untuk promosi juga, ya, untuk mewujudkan sebuah eksistensi dari sebuah perusahaan atau individu di dunia maya. Nah, kalian anak-anak TKJ mestinya harus bisa bikin minimal di blog gitu kan. Bikin blog sendiri. Kemudian apa namanya? Kalian masukkan materi-materi pembelajaran atau mungkin cerpen atau apa silakan diupload di blog kalian masing-masing sehingga hasil karya kalian itu bisa dinikmati oleh orang lain ya sesama pengguna dunia maya gitu kan istilahnya. Nah, itu akan menjadi library, perpustakaan kalian, menjadi tempat penyimpanan kalian yang menghasilkan pahala itu bisa dibuka oleh banyak orang. Gitu. Nah, itu nanti bisa kita buat servernya sendiri, sehingga kalian tidak membuat di Yahoo, tidak membuat di Blogspot, tidak buat di WordPress, tapi kalian bisa bikin webnya itu di servermu sendiri. Nah, nanti kalau sudah jadi, maka server ini bisa bertindak melayani full seperti halnya servernya Google. Misalkan servernya mau kita kasih nama apa? Misalkan Vina Corporation, gitu kan? Maka server ini nanti adalah miliknya Vina, di mana semua data-datanya itu ya data-datanya dari Vina. Vina punya website yang ada di server ini, maka websitenya Vina itu bisa dibuka oleh klien 1, 2, 3. Oke? Atau semua komputer yang terkoneksi dengan servernya Vina.